Coba bayangin, kamu lagi jalan di pesisir pantai, tiba-tiba ada bayangan raksasa melintas di atas kepala kamu. Pas kamu nengok ke atas, ternyata itu bukanlah bayangan dari pesawat, bukan juga bayangan dari elang, apalagi bayangan dari Superman yang sedang berpatroli. Melainkan, bayangan itu adalah seekor reptil bersayap dengan bentukan kayak campuran naga, kelelawar, dan burung aneh yang ukurannya mungkin bisa segede bus sekolah. Kira-kira ekspresi kalian bakal seperti ini kalau melihat bayangan itu. Mereka adalah penguasa udara sejati. Mungkin kalian udah gak asing lagi dengar istilah Pteranodon, Pterodactyl, atau Quetzalcoatlus di berbagai cerita dinosaurus. Atau mungkin kalian juga pernah lihat di film yang sudah melegenda seperti Jurassic Park. Tapi tunggu dulu, mereka bukanlah dinosaurus. Hah? Bukannya itu dinosaurus terbang? Nah, inilah kesalahan terbesar yang udah bertahan selama ratusan tahun. Nama-nama yang disebutkan tadi itu bukanlah dinosaurus yang bisa terbang, tapi sepupu dinosaurus yang kebetulan punya skill upgrade sayap. Makhluk tersebut merupakan genus dari ordo Pterosauria. Secara ilmiah, mereka berasal dari kelompok besar bernama Archosaurida yang melahirkan dua grup besar lainnya, yaitu Chlorotarsi dan Ornithodira. Di dalam Ornithodira terdapat kelompok Pterosaurus dan Dinosaurus. Nah, disinilah mereka mengambil jalan yang berbeda. Dinosaurus memilih jadi penguasa darat, sedangkan Pterosaurus memilih jadi penguasa langit. Dan hari ini, kita bakal bongkar semua misteri itu. Siapa sebenarnya Pterosaurus? Kenapa mereka sering dikira dinosaurus? Di mana mereka berevolusi? Dan kenapa akhirnya mereka bisa lenyap dari langit ini selamanya? Oke, pertama-tama ayo jujur dulu. Waktu kecil, siapa di sini yang pernah lihat gambar Pterodactyl di buku dinosaurus? Ya, semua tangan terangkat, termasuk saya. Masalahnya, Pterosaurus bukanlah bagian dari geng dinosaurus. Mereka memang hidup di zaman yang sama, tapi mereka berada di cabang evolusi yang berbeda. Sederhananya gini, kalau dinosaurus adalah keluarga di darat, Pterosaurus itu adalah sepupu jauh yang memilih jadi pilot di langit purba. Pterosaurus dan dinosaurus hidup bersamaan di era Mesozoikum sekitar 230 juta yang lalu, tepatnya di periode Triasik akhir. Mari kita lihat silsilahnya. Semua berasal dari kelompok besar Archosaurida atau reptil berkuasa. Dari sini bercabang menjadi dua garis keturunan utama, yaitu Chlorotarsi yang menjadi buaya dan kerabatnya, dan Ornithodira yang terbagi menjadi Pterosaurida yaitu reptil bersayap, dan Dinosauria seperti Tyrannosaurus Rex, Triceratops, dan ayam. Loh, kok ayam termasuk dinosaurus? Secara ilmiah, ayam memang termasuk ke dalam Dinosauria. Tapi, jangan bayangkan kalau ayam nongkrong bareng T-Rex ya. Karena pasti bakal dijadiin ayam geprek setiap hari. Jadi, secara taksonominya, ayam termasuk ke dalam kelas Aves atau burung. Yang mana, secara evolusi berasal dari Dinosaurus Theropoda, yaitu cabang dinosaurus pemakan daging seperti Velociraptor dan Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Artinya, secara filogenetik atau garis keturunan evolusi, ayam adalah keturunan langsung dari Dinosaurus Theropoda. Ada sebuah penelitian dari Harvard and North tahun 2007 menunjukkan bahwa protein kolagen yang diekstrak dari fosil T-Rex mempunyai kemiripan genetik signifikan dengan ayam modern. Jadi pertanyaannya, apakah hari ini kalian sudah makan dinosaurus? Oke, kita kembali lagi ke pemeran utamanya. Jadi, Pterosaurus dan dinosaurus itu bukanlah satu sama lain, tapi sepupu dalam keluarga besar Archosaurida. Bayangkan seperti ini, kalau dinosaurus non-unggas adalah reptil darat, maka Pterosaurus adalah reptil terbang. Keduanya berasal dari nenek moyang reptil awal, tapi berkembang ke arah yang berbeda. Jadi walaupun sering muncul di film bareng dinosaurus, Pterosaurus tidak pernah jadi bagian dari kelompok Dinosauria. Kalau begitu, kenapa banyak orang yang salah kaprah? Oke, ini bagian yang sering bikin orang kebingungan. Karena sederhananya gini,
Pterosaurus itu terbang di zaman dinosaurus. Karena buat orang awam seperti saya ini, apapun yang hidup di era Mesozoikum, otomatis itu disebut sebagai dinosaurus. Eits, tapi tidak sesederhana dan tidak secepat itu untuk menyimpulkannya. Ada beberapa alasan kenapa orang terus mengira Pterosaurus itu dinosaurus. Mari kita bedah satu persatu. Cerita Pterosaurus dimulai bukan di laboratorium modern, melainkan di tambang batu kapur kecil di Solnhofen, Bavaria, Jerman. Tahun 1767, seorang penambang menemukan fosil yang bentukannya aneh. Memiliki kepala panjang, gigi kecil, tulang-tulangnya ringan, dan struktur seperti sayap kelelawar. Fosil ini kemudian disimpan di kota Mannheim, dan pada akhirnya sampai ke tangan seorang naturalis Italia bernama Cosimo Alessandro Collini. Lalu pada tahun 1784, Collini menulis deskripsi ilmiah pertamanya yang berjudul gue gak bisa bacanya, jadi kalian baca sendirilah. Intinya, Collini menjelaskan bahwa tulang-tulang hewan ini sangat tipis dan rapuh, mirip seperti dengan burung. Namun, ia juga menyadari bahwa fosil ini tidak sepenuhnya cocok dengan burung. Jadi kesimpulannya, bahwa Collini tidak tahu bahwa ini hewan terbang. Ia juga berpendapat bahwa hewan ini kemungkinan adalah penghuni laut, semacam reptil laut aneh yang mungkin bisa berenang dengan kaki depannya. Di dalam naskahnya, ia juga menuliskan sebuah kutipan. Kurang lebihnya seperti ini. Saya tidak percaya hewan ini pernah terbang. Kemungkinan ini adalah penghuni laut. Beberapa dekade kemudian, muncul Georges Cuvier, seorang jenius dari Perancis yang sering disebut sebagai bapak paleontologi vertebrata. Tahun 1801, Cuvier membaca tulisan Collini. Lalu ia bilang, "Tidak, ini bukan ikan, bukan juga burung. Ini reptil yang bisa terbang." Cuvier lalu memberi nama informal Pterodactyl, artinya jari bersayap, tapi belum resmi secara ilmiah. Lalu, pada tahun 1812, ilmuwan Jerman Samuel Thomas von Sommering melakukan studi ulang fosil tersebut. Ia setuju bahwa makhluk ini bisa terbang, tapi menurutnya, bentuk kepalanya seperti burung. Jadi ia memberi nama ilmiah Ornithocephalus antiquus, yang berarti kepala burung purba. Masalahnya, nama Ornithocephalus ternyata sudah dipakai untuk tanaman anggrek. Bayangkan, si reptil terbang ini bisa-bisanya nyasar ke dunia botani. 3 tahun kemudian, Konstantin Samuel Rafinescu, seorang ilmuwan eksentrik keturunan Prancis Amerika, datang dan memperbaiki semuanya. Tahun 1815, ia menciptakan genus baru, yaitu Pterodactylus, lalu mengambil spesies Antiquus dari Sommering. Maka resmilah nama ilmiah yang kita pakai sampai sekarang ini, yaitu Pterodactylus antiquus. Ketika istilah dinosauria muncul dalam tulisan Richard Owen yang berjudul Report on British Fossil Reptiles, tahun 1842, akan tetapi cara publik memahaminya malah menganggap semua hewan raksasa Mesozoikum itu disebut bersih disebut sebagai dinosaurus, termasuk Pterosaurus dan reptil laut seperti Plesiosaurus. Padahal dalam tulisannya, Owen bermaksud memasukkan Iguanodon, Megalosaurus, dan Hylaeosaurus ke dalam satu kelompok baru reptil sauria yang ia usulkan bernama Dinosauria. Jadi kesalahannya memang sudah terjadi dimulai dari abad ke-19. Dan sayangnya, kesalahpahaman itu viral sebelum adanya internet. Hampir semua buku anak-anak dan film klasik mencampur semua hewan purba jadi dinosaurus. Bahkan mainan pun dijual dengan label Dinosaurus Flying Toy. Padahal itu merupakan Pterosaurus. Kasihan banget ya, udah punah masih disalahpahami. Pterosaurus mempunyai kulit bersisik, gigi tajam, dan hidup di zaman dinosaurus. Jadi secara visual, otak manusia langsung bilang, oke, ini dinosaurus, tapi bisa terbang. Padahal itu kayak bilang kelelawar adalah burung. Kelihatannya mirip, tapi anatominya berbeda banget. Banyak orang nggak tahu bahwa dinosauria itu adalah nama spesifik ilmiah, bukan sekedar sebutan umum buat hewan purba besar. Dalam biologi, dinosaurus harus memenuhi kriteria anatomi tertentu, yaitu postur tegak, pinggul khas dinosaurus,
dan anggota badan di bawah tubuh. Pterosaurus nggak punya itu. Sayapnya dari jari keempat yang super panjang, bukan lengan sejati. Jadi singkatnya, Pterosaurus sering dianggap dinosaurus karena kesalahan sejarah, kesalahan budaya pop, dan mungkin juga karena reptil bersayap kedengarannya terlalu ribet dan kurang keren aja gitu buat dijual di toko mainan. Pterosaurus muncul di akhir Trias sekitar 230 juta tahun yang lalu. Leluhurnya kemungkinan berasal dari reptil kecil berlari cepat bernama Sceleromoschlus. Awalnya hewan darat, tapi lama-lama berkembang jadi pelompat lalu akhirnya jadi penerbang. Quetzalcoatlus northopi adalah yang terbesar. Rentang sayapnya bisa mencapai 10-12 meter dan tingginya 3-4 meter. Itu bukan cuma besar, itu pesawat tempur yang hidup. Sebagian besar Pterosaurus hidup di tepi laut. Ada yang makan ikan, serangga, daging dan bangkai, bahkan plankton, kayak paus purba versi reptil. Mereka bertelur dengan kulit lunak seperti buaya. Kemudian telur-telur itu dikubur, dan anak Pterosaurus kemungkinan bisa terbang sejak kecil. Jadi bayangin bayi baru lahir langsung bisa take off. Beberapa spesies hidup berkoloni, mirip burung laut modern. Bahkan ada bukti bahwa mereka punya warna tubuh dan jambul yang kompleks. Mungkin itu buat menjadi daya tarik seksual atau identitas kelompoknya. Pterosaurus bertahan lebih dari 160 juta tahun, mulai dari periode Trias akhir sampai Kapur akhir. Tapi sekitar 66 juta tahun yang lalu, saat asteroid besar menabrak bumi di Sinsuluk, Meksiko, semua berubah. Efeknya, langit menjadi gelap total, suhu anjlok drastis, fotosintesis gagal, bahkan ekosistem pun kolaps. Peristiwa itu disebut sebagai KPG yang menyebabkan kepunahan massal, sehingga menjadi akhir dari era Mesozoikum dan menjadi kebangkitan era Cenozoik. Peristiwa itu membuat Pterosaurus besar yang butuh banyak ikan gak cukup untuk kebutuhannya. Sementara Pterosaurus kecil juga kalah bersaing dengan burung modern, yang saat itu sudah berevolusi dari dinosaurus teropoda kecil. Atas peristiwa itu, burung punya keuntungan besar, seperti tubuh yang lebih kecil, reproduksi cepat, dan bisa makan apa aja. Sementara Pterosaurus, ya, mereka kehabisan bensin sebelum sempat mendarat. Bahkan, spesies Pterosaurus terakhir seperti Quetzalcoatlus dan Pteranodon ikut punah. Pterosaurus memang punah, tapi konsep mereka sebagai makhluk vertebrata yang mampu terbang diteruskan oleh burung dan kelelawar. Bahkan, desain aerodinamis mereka dipelajari oleh insinyur modern. Beberapa penelitian aeronautika NASA memakai model sayap Pterosaurus buat memahami stabilitas pesawat terbang ultralight. Mereka bukan sekedar fosil, tapi bukti bahwa alam bisa menciptakan pesawat hidup di jutaan tahun sebelum manusia ada.